Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waqtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama di antara sifat dari sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Mereka bergaul dengan manusia dengan jasad mereka, namun roh mereka berada di tempat yang tinggi. Jiwa mereka selalu terhubung dan terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan hadhihi haluhum ma'al khalq. Inilah keadaan mereka dalam berhubungan dengan makhluk. Ya, maksudnya mereka tidak mengasingkan diri dari masyarakat. Ya, mereka tidak mengasingkan diri dengan masyarakat. Tetapi mereka hamba-hamba Allah yang hidup di dunia ini, sekalipun mereka meyakini, menganggap, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat, namun mereka tidak mengasingkan diri dari masyarakat. Mereka tetap bergaul dengan manusia. Mereka bekerja, ya, berdagang, mengajar, bertetangga, berkeluarga, membantu sesama manusia, menghadiri dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, mereka bergaul dengan manusia, namun yang bergaul, yang berhubungan, yang berinteraksi adalah sebatas jasad-jasad mereka, dan hati serta jiwa mereka terhubung selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hati dan jiwa mereka tidak tergantung dengan manusia. Ya, tidak bergantung kepada manusia. Hati mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup bersama manusia, ya, namun orientasi hati mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan mereka dalam berhubungan dengan makhluk. Akmalu halin wa ajaduha, kata beliau rahimahullah, suatu keadaan yang begitu sempurna dan begitu mulia. Nah, artinya apa? Bahwa kesalihan seorang hamba, kebaikan kondisi seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya terlihat dari banyaknya ibadah pribadinya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan manusia. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai attitude, kalau istilah sekarang, bagaimana memperlakukan orang lain dalam kacamata Islam.
Ya, bahkan dalam hadis yang kemarin kita kutip, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang bercita-cita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, serta memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Luar biasa, ya. Kesolehan seorang hamba tidak hanya dinilai dari ibadah pribadinya dengan Allah, tapi ternyata syarat untuk bisa masuk surga, dijauhkan dari neraka, itu ternyata juga berhubungan erat dengan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Nah, oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah yang mencantumkan sifat ini dalam kitab beliau As-Sair ilallah wa Daril Akhirah, sehingga mereka hamba-hamba Allah fa'abdaw lahum ghayatan nushi, mereka memberikan kepada manusia nasihat yang sebaik-baiknya. Bagaimana interaksi hamba Allah dengan sesama manusia yang dibimbingkan oleh syariat? Di antaranya adalah memberikan kepada manusia nasihat yang sebaik-baiknya. Artinya mereka menginginkan kebaikan bagi orang lain melalui nasihat. Beliau menekankan ghayatan nushi, ya, dengan kalimat nasihat yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, mengeluarkan dari mencari-cari kesalahan. Banyak orang berdalih memberi nasihat, tapi justru, ya, dia mencari-cari kesalahan orang lain. Demikian pula bukan dengan cara mempermalukan orang lain. Ya, memberi nasihat tapi di hadapan khalayak ramai, di muka umum, padahal si fulan orang yang bersalah itu kesalahannya dilakukan dengan diam-diam, tidak tersebar, tidak dilakukan dengan terang-terang. Ya, di antara adab memberi nasihat, ya dinasihati dengan secara diam-diam, tidak dengan cara dipermalukan. Sehingga hamba Allah benar-benar ingin agar saudaranya mendapatkan kebaikan, sebagaimana dia ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Wa ahabbu lahum ma ahabbu li anfusihim minal khair. Mereka mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana mereka mencintai kebaikan untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita senang mendapatkan petunjuk, maka demikian pula kita senang kalau saudara kita juga mendapatkan petunjuk. Kalau kita senang mendapatkan rezeki yang halal, maka kita juga senang saudara kita mendapatkan rezeki yang halal. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, maka demikian pula kita ingin orang lain mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita berkeinginan mendapatkan surga, maka demikian pula kita menginginkan saudara kita meraih surga.
Kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, maka kita juga ingin saudara kita, ya orang lain, dijauhkan dari siksa api neraka. Beliau mengatakan, wa karihu lahum ma karihu li anfusihim minasyarr. Mereka membenci keburukan bagi orang lain sebagaimana mereka membenci keburukan bagi diri mereka sendiri. Ya, hamba Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin tidak senang saudaranya terjerumus di dalam maksiat. Ya, tidak senang saudaranya terjerumus dalam riba, dalam perbuatan keji maksiat. Tidak senang melihat saudaranya meninggalkan sholat, terjerumus dalam pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Ya, hatinya tidak mengatakan biarin saja, ya, toh bukan saya, tidak demikian. Tidak mengatakan bukan urusan saya, ya. Namun hamba Allah seorang mukmin justru berharap agar saudaranya diselamatkan dari perbuatan-perbuatan terlarangnya. Sehingga Islam bukanlah agama yang menuntunkan sifat dan sikap anania, artinya egoisme. Tapi Islam adalah agama yang menuntunkan bagi para hambanya untuk memiliki kepekaan, ya, memiliki perhatian bagi saudara-saudaranya. Beliau mengatakan, fasa'au fi izalati syarr anhum bi kulli mumkin. Maka mereka berusaha menghilangkan keburukan dari mereka dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Man ra'a minkum munkaran, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ya hendaknya dia merubah kemungkaran dengan tangannya. Ini instruksi dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita melihat kemungkaran, kalau kita punya wewenang dan kekuasaan, kita rubah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan, wewenang dan kekuatan kita. Fa'ilam tastati, kalau kalian tidak mampu, tidak punya kuasa, wewenang, kekuatan, fayuwayyuhu bi lisanihi, hendaknya dia merubah dengan lisannya, dengan nasihat, ya, dengan pesan-pesan, dengan cara barakallahu tarhib wa tarhib, ya, menakut-nakuti dia dengan ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'ilam tastati fabi qalbi, kalau tidak mampu maka dengan hati, ya, dengan membenci perbuatan tersebut, dengan tidak ikut-ikutan, dengan tidak mendukung. Nah, beliau mengatakan wastahadu fi salin naf'i ilaihim bi kulli maqdurin, mereka berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan manfaat kepada mereka dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Min amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar, di antaranya dengan memerintahkan mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wal taqum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah di antara kalian suatu umat, suatu golongan, ya, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa il'amu ja'ihim, dan memberi makan orang-orang yang lapar di antara mereka. Ini di antara wujud atau bentuk yang lain dari interaksi kita dengan sesama manusia, ya, membantu mereka.
Di antara bentuk bantuan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa kiswati arihim, dan memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang layak. Wa ibazati malhufihim, dan menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam sebuah hadis, ya barang siapa yang memberi bantuan pertolongan kepada orang yang kesusahan di dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan baginya ketika dia kesulitan di hari kiamat. Wa ta'limi jahilihim, dan mengajari orang yang belum mengetahui di antara mereka. Wa rad'i dhalimihim, demikian pula dalam bentuk mencegah orang yang berbuat zalim dari kezalimannya. Ya, di antara bentuk kita bermuamalah, bergaul dengan manusia, ketika mendapati di antara mereka yang berbuat zalim, kita cegah dari kezaliman. Unsur atau kadzaliman atau madluman. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalim. Para sahabat menanggapi, ya Rasulullah, kalau saudara kita terzalimi, ya kita bantu, kita bela, kita dukung. Nah, bagaimana kita membantu saudara kita yang zalim? Maka beliau alaihi salatu wassalam berpesan, ya kamu cegah dari perbuatan zalimnya. Jangan kamu biarkan, apalagi kamu berkonspirasi, bekerja sama mendukung dia dalam kezaliman. Wa nasri madlumihim, dan menolong mereka yang terzalimi. Ya, seorang muslim tidak boleh senang melihat kezaliman. Baik itu dari si pelaku maupun korban. Tidak senang, tidak mendukung, tidak membantu bekerja sama dengan orang yang zalim. Demikian pula tidak senang kalau melihat ada di antara saudara kita yang terzalimi. Tidak dibiarkan terzalimi, dibantu, dibela, ya, dengan kemampuan yang kita miliki. Wahtimali adabum, bersabar menanggung gangguan mereka. Ya, ketika kita mendapati gangguan dari orang lain, maka di antara bentuk sifat yang baik adalah bersabar. Ya, bukan berarti membiarkan kezaliman tanpa batas, tapi maksudnya tidak mudah membalas gangguan dengan gangguan, tidak mudah membalas, ya, membalas boleh selama balasan itu sepadan, ya kan? Fa'in oke betul maaf ibu bukit lima oke betul bi, dalam Al-Quran bahkan Allah mempersilahkan kalau kalian diganggu, dizalimi, silahkan membalas dengan yang sepadan. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Namun kalau kalian sabar, ya, menahan gangguan, maka sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ya, artinya tidak mudah membalas. Tapi kalau kezalimannya itu kalau dibiarkan semakin merajalela, maka justru kita diperintahkan untuk membalas. Ya, memberi efek jera kepada si pelaku. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau seorang yang terzalimi itu memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Dipersyaratkan di sini memaafkan kalau membawa perbaikan. Faman 'afa wa aslaha. Ya, orang yang kerjaannya misalnya mencuri di rumah kita, dibiarkan, kita maafkan, tapi kalau dimaafkan
kurban yang lain, ini harus kita laporkan karena tidak membawa kepada perbaikan. Baik, sehingga pada asalnya memang bersabar itu lebih baik. Ya, tidak mudah membalas itu lebih baik. Tapi ketika tidak membawa perbaikan, maka justru kita diperintahkan untuk memberi efek jerah. Beliau berkata, wa kafi ada anfusihim anhum, dan mereka menahan diri mereka sendiri agar tidak menyakiti orang lain. Ini luar biasa, ya. Selain kita itu menahan gangguan dari orang lain, kita juga diperintahkan, dituntunkan untuk menahan gangguan diri kita kepada orang lain. Masing-masing kita memiliki nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan, kejelekan. Kita harus kendalikan diri kita, nafsu kita, supaya jangan sampai menyakiti, ya, dan menzalimi orang lain. Jangan maunya menang sendiri, ya, maunya menyakiti orang lain tapi tidak mau disakiti. Ya, ini termasuk golongan al-mutaffifin, maunya menang sendiri. Ya, hak-haknya dipenuhi tapi giliran dia kepada orang lain tidak pernah memenuhi hak orang lain. Waliyadzubillah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa ma'a hadza fasuhbatuhum lakum bi dhahiri wal jismi. Meskipun demikian, kebersamaan mereka dengan manusia hanyalah pada sisi lahir dan jasad. Ya, maksudnya mereka tetap bergaul dengan manusia hanya secara lahiriah, secara jasad. Hati mereka tidak tergantung dengan manusia. Wa amma qulubuhum wa arwahuhum fa innaha tajuru haula al-habibi. Adapun hati dan roh mereka maka berkeliling di sekitar al-habib, ya, zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, jiwanya terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalipun mereka bermuamalah, bergaul dengan masyarakat, dengan manusia, hati mereka selalu memikirkan bagaimana mendapatkan ridha Allah, bagaimana bisa mendekat kepada Allah, bagaimana bisa memperbaiki ibadah, bagaimana bisa segera bertaubat dari dosa-dosa. Wa tatlubu min qurbihi a'zama nasibin, dan mereka mencari bagian terbesar dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap yang menjadi orientasi utama bagaimana menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara roh, ya, rohani, jiwa dan hati. Karena inilah tujuan hidup seorang hamba, untuk bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mendapatkan dunia, ya, tetapi mendapatkan kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataratan tankasiru baina yadayhi wa takhsha'u wa taqda'u ladayhi. Terkadang hati mereka tunduk dan hancur di hadapan Allah. Mereka khusyuk dan merendahkan diri kepadanya. Nah, ini, ya, beliau berbicara tentang ubudiyatul qalb, penghambaan qalbi. Ya, tarotan tangkasiru baina yadayhi, terkadang hati mereka tunduk hancur di hadapan Allah. Takhsya, khusyuk, taqda' ladayhi, merendahkan diri kepadanya. Tergabung di dalamnya sifat takut kepada Allah, sampai-sampai hancur di hadapan Allah karena saking takutnya. Demikian pula di sisi yang lain, hati mereka mengharapkan belas kasih Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tercampur dalamnya mahabbatullah, cinta kepada Allah, khusyuk, ya, perendahan diri,
merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawran tashkuruhu bi hubbihi wa tadillu alaihi listihdari birrihi wa qurbihi. Di kesempatan lain mereka bersyukur kepada Allah dengan mencintainya serta terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah, listihdari birrihi wa qurbihi, dan menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Selalu menghitung-hitung nikmat Allah, bukan yang menjadi pikiran dia bagaimana cara mendapatkan yang belum ada, yang belum dimiliki. Tetapi sifat seorang hamba, seorang mukmin, dia senantiasa menghitung-hitung nikmat yang Allah telah berikan kepada. Karena menghitung nikmat Allah, mengingat nikmat Allah adalah kunci kemenangan dan keberhasilan. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Beda dengan kebanyakan manusia, kebanyakan kita, yang menjadi pikiran utama kita bagaimana kita meraih apa yang belum kita miliki. Belum punya ini, belum punya itu. Target tahun ini punya ini, target tahun depan punya itu. Lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Summa tamilu ila mardatihi, kemudian hati mereka condong kepada perkara-perkara yang diridhoinya. Fatajtahidu fi ibadatih, maka mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Ketika hati telah cinta kepada Allah, maka sifat cinta akan menghasilkan semangat untuk beramal. Semakin kuat cinta kepada Allah, maka akan semakin kuat pula ibadah seorang hamba. Fatuhsinu wa tuhsinu ila makhluqatihi, dan mereka berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ahibati fillah rahimakumullah, ya, hubungan yang baik dengan Allah itu akan melahirkan akhlak yang baik kepada manusia. Ini suatu kemestian. Seorang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka akan diperbaiki hubungan dia dengan sesama makhluk. Orang yang cinta kepada Allah, maka akan melahirkan cinta manusia kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam, ya, akhir surat Maryam, ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan untuk dia cinta manusia kepada. Hubungan dia dengan manusia menjadi baik karena dia memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga perkara yang terpenting untuk kita perbaiki hubungan, ya, yaitu hubungan interaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla, keimanan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, itu tetap menjadi orientasi utama. Baru kemudian kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan itu sesuatu yang insya Allah akan lahir, akan terjadi ketika kita memperbaiki silat hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fahaulai humun nas bal humul uqala al-akyas wala hawla wala quwata illa billah. Mereka itulah manusia yang sebenarnya, ya, mereka itulah hamba-hamba Allah yang sebenarnya, manusia yang melakukan perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat.
Bal humul fuqara'ul aqyas, bahkan mereka lah orang-orang yang berakal lagi cerdas. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita petik dari poin atau pembahasan ini, yang pertama, bahwa as-salih, orang yang salih, tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kebaikan, kesalihan bukan diukur hanya dengan rajin sholat, rajin baca Al-Quran, tetapi kesalihan, kebaikan seorang hamba juga dihitung, dinilai dari manfaat dia, hubungan dia dengan sesama manusia. Faedah yang berikutnya, semakin dekat seorang hamba kepada Allah, seharusnya semakin baik akhlak dan peranginya. Demikian pula bahwa an-nasihat la budda an yubna 'ala ilm. Nasihat harus dibangun di atas ilmu. Ya, nasihat harus dibangun di atas ilmu. Sebagaimana pesan nasihat Syekh di sini, memberi nasihat kepada sesama manusia dengan nasihat yang sebenar-benar. Nasihat yang benar, yang baik tentunya dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas tradisi atau selera kebanyakan manusia. Ya, namun nasihat dibangun di atas ilmu. Nasihat lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bahwa nasihat itu bukan berbentuk mempermalukan orang yang dinasihati. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita petik, mencintai kebaikan bagi orang lain adalah tanda kesempurnaan iman. Kalau kita senang orang lain mendapat kebaikan, maka itu tanda sempurna iman. Kalau sebaliknya, ketika kita melihat orang lain kok dapat nikmat, bahagia, kesenangan, kita kok benci, tandanya iman kita kurang. Bahkan kita terjatuh dalam sifat al-hasad. Demikian pula bahwa menghilangkan mudarat itu juga merupakan ibadah. Dengan sekedar kita menahan, mengendalikan diri kita dari menyakiti orang lain, itu sudah terhitung apa? Ibadah. Sekalipun kita tidak berbuat apa-apa, ya, hanya sekedar menahan diri, itu sudah terhitung sebagai ibadah. Ya, tidak menyakiti orang lain, tidak menyebarkan aib orang lain, ya, tidak memfitnah orang lain, tidak membalas hinaan dengan hinaan, juga terhitung amalan. Demikian pula bahwa menolong orang lain tidak selalu dengan materi, dengan uang, bisa dengan makanan, pakaian, menolong orang kesusahan dengan tenaga, mengajarkan ilmu, membela orang yang terzalimi, ya, termasuk pula menolong orang yang zalim dengan mencegah dia dari kezalimannya. Demikian pula bahwa bersabar terhadap gangguan manusia adalah bagian dari akhlak yang mulia. Demikian pula Syekh berpesan bahwa hati dan jiwa jangan sampai bergantung kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita perangai-perangai yang agung. Demikian pula memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Allahumma amin. Ini yang bisa kita kaji bersama, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.